Jadi kalau nanti misalkan dosennya meminta jam tertentu atau hari tertentu ya kalau misalkan bisa ya tolong dikonfirmasi bisa nggak bisa. Dan ini juga jadi tanggung jawab bagi yang menyatakan dirinya atau ditunjuk oleh teman-temannya sebagai perwakilannya, koordinatornya atau apalah istilahnya. Ini untuk yang angkatan mengulang ada 2 orang, apakah sudah hadir? Argia dengan siapa ini namanya? Ada yang namanya Argia? Hadir, Bu. Oke, kemudian satu. Saya Agnia hadir, Prof. Oh, saya belum, Prof, tapi terima kasih untuk doanya. Ya, Agnia. Agnia ini 2024 atau mengulang? Halo? 2. Oh ya. Putri Dinato ada? Putri Dinato? Oke. Ya, nanti kita lihat hadir atau enggak. Jadi ini saya enggak cek dari panggil satu-satu ya, tapi langsung saya screenshot dari sini. Jadi nanti apakah kalian hadir atau tidak? Ya kalau namanya nggak ada di sini ya berarti tidak hadir. Ya, itu akan saya lakukan nanti di akhir mungkin ya. Ya nanti kita lihat atau di tengah-tengah. Ya baik, selamat pagi semua. Pagi ini juga ada Prof Dwi ya. Dia masih bersama. Ya, Bu Dani. Pak Dani. Matur nuwun. Terima kasih untuk kehadirannya Prof Dwi. Ya, jadi untuk TM1 ini sebentar saya share screen dulu ya. Apakah kalian sudah melihat di Hebat e-learning mengenai pembagian kelompoknya? Sudah. Apakah semua sudah mendapatkan kelompok atau ada yang terlewat? Karena ada yang saya pindahkan dari rombelnya. Untuk presensinya tetap mengikuti rombel awal, tetapi pelaksanaannya mengikuti kelompok yang tertera. Sudah dilihat? Coba dicek sebentar. 1-2 menit. Tolong dilihat, konfirmasi apakah kalian sudah ada di situ semua namanya. Dua menit tuh 1 menitnya tebak gambar. Oke, sudah ada ya? Buat yang mungkin masih barusan masuk, ya silakan nanti dicek ya namanya ada atau tidak di situ. Nah, kemudian satu ya untuk minggu depan pertanyaan saya, karena kan minggu depan sebetulnya sebagai cuti bersama dihitungnya, ya. Nah ini nanti tinggal kesepakatan. Ada yang imlekan nggak nih? Oh Ilham, oke. Ya, oke. Yang lain. Jadi nanti silakan ya, karena kan pastinya akan dikonfirmasi dengan masing-masing dosennya. Jadi kalau yang memang tidak bisa ya nanti tinggal dibicarakan bagaimana ya. Nah, untuk slide ini sudah saya unggah juga di Hebat Aula. Di sini saya mulai dengan penjelasannya. Apakah sudah nampak di layar kalian? Apa? Masih loading, Ibu. Belum, Ibu. Bentar kok. Pause.
Mungkin. Ini kelompok berapa lah udah? Oh, satu sama nih pacar Ismail. Oh, berapa? Dua. Sudah belum? Di screen saya abu-abu gitu, Ibu. Aku. Kayak ada yang keblok ini. Sebentar. Ini masih belum nampak. Belum tadi masih abu-abu. Abu-abu. Atau mungkin saya sebentar, saya izin out dulu terus kembali ya. Ini saya takutnya kenapa ya? Harusnya aman sih. Sebentar. Mungkin saya bentar. Ada sih. Bagi dong kertas. Mungkin saya coba live terus kembali lagi ya nih. Saya nggak tahu kenapa. Jangan kemana-mana dulu. Cancel. Hai Norin. Biru apa biru? Kalau Asia, nggak usah deh. Ini gue boleh kasih hijau deh. Kapan suruh beliin dong. Hijau. Casing hijau. Nggak ada gelap-gelapnya kan. Apakah sudah nampak? Lah, kok pause lagi sih? Bentar. Apa ya? Iya. PDF aja Bu Dani. Kayaknya kebesaran filenya. Mungkin ya, bentar Pak. Ini saya pakai yang PDF satunya aja. Berarti kan beneran. Nah, ini juga nggak bisa. Aneh ya. Hari selesai. Bentar. Ada yang punya pengalaman ini dengan masalah screen share mungkin dari kalian? Ada yang ya. Kenapa kok Emang tidak nggak bisa? Mungkin. Dani bacakan aja dulu. Nanti kalau internet sudah biasanya internetnya pagi-pagi agak Iya. baca aja dulu. Biar anak-anaknya ada. Oke, sebentar Pak. Ya, atau mungkin bisa sambil kalian coba lihat di ini ya, file yang sudah saya bagikan. Ya. Yes, makasih. Ngomong aja dong. Yes, Permisi, Bu. Hmm? Mungkin bisa saya bantu untuk share screen? Ya, boleh. Terima kasih. Coba kalau dari kalian bisa nggak? Mungkin saya belum update Zoom saya ya.
Coba kalian bisa nggak kalau dari kalian? Nah, oke, ya mungkin masalah di Zoom saya. Oke, terima kasih. Ya, boleh diklik next. Nah, ini terkait dengan standar kompetensi ya, itu sebetulnya salah satu tujuan, bukan ya, beberapa tujuan dari praktikum ini adalah untuk memenuhi apa yang menjadi standar kompetensi di tingkat dasar. Ya, jadi yang saya beli merah itu terutama yang terkait dengan praktikum ini ya. Kalau secara profesional dan etik itu kan semuanya memang wajib dan ini kalian pelajari dari awal semenjak di praktikum ini. Bagaimana kalian mulai belajar profesional terkait dengan tepat waktu, kemudian juga memberikan respon terhadap suatu permintaan itu maksudnya juga ke nomor 8 komik ya. Jadi 1-8 itu terkait. Nah, dan poin kelima terutama harus dikuasai untuk sebagai apoteker dan melalui praktikum ini ya. Jadi formulasi dan produksi. Dan terkait juga di dalamnya ada quality control. Kemudian juga keterampilan organisasi dan hubungan interpersonal itu kalian raih melalui kerja di dalam suatu kelompok ya. Dan kemudian meningkatkan kompetensi diri dengan penambahan pengetahuan-pengetahuan di luar yang sudah diberikan. Dan terkait dengan kefarmasi. Oke. Berikutnya next. Nah, ini untuk capaian pembelajaran, sebetulnya lebih detailnya lagi ada, tapi ini secara garis besar ya. Jadi, kalau kalian setelah praktikum ini tidak menguasai poin 1 dengan 6, artinya kan tidak tercapai. Jadi, nanti kalian harus paham bagaimana mulai dari merancang formula, dalam hal ini sediaan padat ya, tablet. Sediaan padat apa saja? Apakah hanya tablet? Yang dimaksud dengan sediaan padat apakah hanya tablet saja? Atau ada yang lain? Ilham, apa saja selain tablet? Pelet, kapsul, sama Pelet, kapsul, ya. Oke. Jadi serbuk yang dimasukkan ke dalam kapsul, kemudian ada juga pelet yang bulat-bulat kecil itu ya. Oke. Nah, setelah bisa menyusun formulanya, berarti menyusun dan melakukan proses pembuatannya atau manufakturnya ya. Dimulai dari skala lab. Kalian lakukan itu masih skala terkecil yaitu skala lab karena pada berikutnya ada dari skala optimasi formula, kemudian naik ke skala pilot, kemudian baru ke skala produksi. Kemudian kalian bisa merancang dan melakukan pengujian selama proses pembuatan dan ketika produknya sudah jadi, dalam mana terjadi masalah selama proses manufaktur. Dan pada kalau di praktikum ya masalahnya mungkin tidak sekompleks pada saat nanti kalau dicoba di skala yang lebih tinggi, pilot atau produksi ya. Kemudian ini juga dilakukan mendesain dan melakukan pengemasan, tetapi karena ketujuan mungkin beda dalam model kesan ya. Kalau di Amerika sana ya tahu ya, saya diberitahu itu kebanyakan memang tidak menggunakan strip atau blister seperti di sini. Mereka pakainya botolan biasanya. Nah, kalau di Indonesia ini kan kalian praktikum skala kecil ya, dan kemudian kita juga tidak ada mes untuk itu, maka nanti untuk kemudian jadi kemaser atau yang sentuhan langsung dengan sediaannya itu menggunakan botol ya, nanti bisa disesuaikan untuk ukuran botol dan botol yang seperti apa, serta kemasan sekundernya atau kotak kartonnya itu ya. Nah, mendesainnya tidak hanya mendesain merek ataupun juga gambar informasinya, termasuk juga di dalamnya ada leaflet ya, leaflet atau brosur kecilnya itu. Oke, next.
Nah, ini yang selalu saya kalau sekarang itu kan kalian hanya mendengar dan melihat sebetulnya, melihat PPT ya. Jadi ini saya sudah pernah sampaikan juga di farmasi fisik ya. Jadi kalau kita hanya mendengar Udah nih, freeze ya? Panggil dia tuh. Kan udah ada ini, kan udah berapa? Ada satu, udah ini, kau kan kedua belum. Oh, ada tiga. Kamu siapa Festi? Kok kamu yang bawa sih, Put? Beach. Iya, harusnya samain aja kayak pasir. Siapa tahu kan. Tapi kita bahas pakai juga nggak sih? Udah hilang ya. Ada ya? Itu yang di bawah Dani. tuh. Kayaknya terpental. Udah nih kayaknya terpental ya. Apa bedanya merah sama itu? Bentar aja. ya maaf, ini karena saya sedang tidak di Surabaya ya. Ini saya pakai wifi-nya hotel jadi agak on off ya. Saya sedang dinas luar. Ya, jadi kalau kalian melakukan di praktikum, jadi ada tahap bisa sampai memahami karena ada tahap Nah, tetapi memang dengan jumlah mahasiswa yang banyak, satu kelompok sekitar ada yang 9 ya, rata-rata ada yang 8, ada yang 9. Nah, biasanya ini yang terjadi adalah dari 8 atau 9 orang yang terlibat, yang betulan kerja mungkin separuhnya copy paste atau hanya mengikuti saja. Nah, sehingga pemahamannya mungkin ini betul-betul harus ditanamkan terutama pada proses diskusi awal ya, dan juga pada saat proses melakukan khususnya pada tahapan evaluasi diharapkan semuanya memang terlibat ya. Untuk alat memang ya kita tidak bisa tutup mata bahwa ada keterbatasan. Jadi ada satu alat yang harus dikerumuni ya. 8 atau 9 orang ya, tapi semuanya diharapkan bisa ada kesempatan mencoba ya, karena kalau enggak memegang mencoba itu enggak akan ingat dan enggak akan paham. Oke, baik, berikutnya next. Nah, untuk teknisnya ini ada pembagian kelompok di rombelnya ya. Jadi yang awalnya dari rombel 1 ada nanti dipecah menjadi 2 ya, masing-masing rombel, dan ada yang saya tukar karena tadi kalau yang dari daftar yang ada contohnya di rombel 2 itu isinya hanya 15 orang total ya. Sementara rombel yang lain ada yang 17, ada yang 19 sehingga saya pindahkan. Kemudian untuk yang mengulang tadi ada yang Argia nanti di kelompok saya ya. Jadi karena Argia ini mengulang ya, jadi saya harapkan lebih sungguh-sungguh dan juga lebih disiplin ya. Kemarin dengan juga konsentrasi ya. Kemudian juga yang satunya ya Putri kalau nggak salah tadi ya. Siapa namanya ya, Pak Agus ya. Selamat pagi Bu Esti, terima kasih sudah bergabung. Nah, untuk setiap rombel itu isi 2 kelompok ada dosen pembimbing. Nah, nantinya itu kenapa kok ada dari Farset dan dari KBK? Karena dari total 14 pertemuan akan ada 2 pertemuan yang diisi oleh terkait dengan analisa sediaan yang kalian buat ataupun mungkin kalau sediaan kalian mungkin kurang, nanti mungkin menggunakan sediaan yang sudah jadi dengan bahan obat yang sama ya. Oke, next tolong. Nah, untuk jadwal praktikum jadi TM1 yang saya beri warna hijau
itu artinya dilakukan di kelas besar atau bersama-sama seperti ini, ya. Sedangkan yang biru itu nanti terkait dengan aktivitas bersama dosen pembimbingnya. Nah, jadi nanti di Hebat e-learning sudah saya sampaikan siapa saja dosen pembimbingnya ya. Untuk yang rombel 1, kalau saya nggak salah ingat tadi, rombel 1 dengan saya, rombel 2 dengan Prof. Helmi, 3 dengan Prof. Esti, 4 dengan Pak Agus, untuk Prof. Dwi di Rabu pagi sebetulnya. Tapi terima kasih sudah hadir Prof. Dwi. Nah, jadi untuk nanti yang pertemuan 2, 3, dan 4 ya, itu masing-masing adalah dengan dosen pembimbingnya, bisa dilakukan secara offline di lab besar ya, di MPL 4 atau MPL 5. Mungkin kalau nanti terlalu penuh, tapi tergantung jadwal juga ya. Kalau MPL yang untuk steril yang lantai 7 sedang kosong, biasanya ada yang pindah ke situ juga supaya tidak terlalu ramai dan padat di lantai 8. Atau bisa juga secara online, misalkan karena kesibukan dari dosennya dan diskusi harus tetap berjalan. Jadi nanti ini tolong masing-masing kelompok menjaga komunikasi dengan dosen pembimbingnya, ya, khususnya untuk ketika jadwal diskusinya, ya. Karena apakah dosennya tetap sesuai dengan jadwal, kemudian apakah online ataukah offline, ataukah ada perubahan, ya. Dan tidak semua dosen itu berkenan melalui WA, mungkin karena WA kami juga sudah penuh dengan macam-macam hal ya. Jadi tapi kami tetap usahakan tetap juga memantau email ya. Jadi kalau saya lebih memilih komunikasi via email. Nah, nanti mungkin dengan dosen pembimbing yang lain bisa ditanyakan. Tapi untuk awal tolong kirim email terlebih dahulu ya. Nah, ini hampir sama mungkin ya seperti di farmasi fisik, cuman kan kalau di farmasi fisik kalian berganti-ganti dosen sesuai topik. Ini dari awal sampai akhir nanti dosennya sama dosen pembimbingnya ya. Jadi yang memang terkait di kelompok tersebut. Nah, nanti pada saat pelaksanaan ya kami sama-sama ada di lab. Nah, sampai di poin ini bisa diikuti ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya, jadi masing-masing kelompok akan mengerjakan 2 proyek, 2 bahan obat dengan 2 pendekatan metode penyelesaian yang berbeda. Nah, nanti untuk rombel 1 dan 2 ya, kelompok 1 pakai pulpen apa ini? Aku pernah 2 ini saya beri doa untuk 4 diberi kode B. Dan kemudian ada UTS ya. Nah, kalau ada tanggal merah, nah ini yang harus dikomunikasikan dengan masing-masing dosennya. Kalau memang jadwalnya kebetulan diskusi. Kalau jadwalnya itu adalah kerja lab yang di warna hijau, nah itu nanti artinya menunggu pengumuman dan juga tolong koordinatornya komunikasi dengan saya ya. Tolong cek selalu emailnya dan kalau memang sudah dibaca tolong direspon emailnya. Oke, next. Nah, ini lanjutannya ya. Nanti setelah UTS ini ada demo terkait dengan penyalutan tablet dan ada tugas yang terkait. Nah, ini karena keterbatasan tempat dan ruang, maka tidak langsung 4 rombel, melainkan separuh-separuh. Nah, kenapa juga ada pembagian pekerjaan yang berbeda? Karena terkait dengan keterbatasan alat ya dan ruangan. Nah, jadi untuk yang diskusi project 2 itu nanti dengan dosen pembimbingnya, jadi nanti tolong diamati baik-baik ya jadwalnya TM berapa dan harus ngapain sebetulnya ya. Nah, kemudian untuk yang biru abu-abu itu nanti dengan analisis ya. Jadi kalian melakukan preparasi dan juga minggu berikutnya pelaksanaan pemeriksaan sampelnya dan kemudian
di pertemuan akhir ini kalau saya cek sepertinya saya lupa di hari apa ada perlu PHL juga ya. Nah, kemudian saya belum unggah di Hebat terkait dengan tanggal-tanggalnya ya, nanti saya tambahkan. Jadi kalian juga bisa sudah lihat di awal tanggal-tanggal di mana mungkin ada tanggal merah dan perlu ada PHL. Nah, jadi pengganti hari libur. Nah, untuk sebelum UAS, ini saya lupa kelas yang mana ya. Ada yang memang harus terpaksa dilakukan di minggu tenang. Nah, presentasi ini dilakukan secara bisa online, bisa offline, nanti tergantung dosen pembimbingnya. Jadi, kalian memaparkan hasil yang sudah diperoleh di proyek 1 dan 2, dan juga perbandingan hasilnya dengan kelompok yang lain. Serius? Iya. Enggak, lupa. Balikin. Timpa. Timnya ya, jadi selain yang pagi tergantung dari harinya, tapi untuk setiap hari ya ada saya dan ada Prof. Helmi ya. Profnya salah, belum tak tulis ya. Jadi ada Prof. Helmi dan saya di setiap hari praktikum. Kemudian untuk Prof. di Senin pagi ada Prof. Esti dan Pak Agus. Prof. Dwi di Rabu pagi dengan Bu Dini, kemudian ada Pak Andang di Kamis siang dan Pak Bimo di Rabu dan Kamis siang. Jadi karena Senin ini nggak ada masalah ya, kalau yang Rabu dan Kamis siang yang dengan Pak Bimo yang sampai dengan UTS itu harus online diskusinya. Oke, next. Kemudian untuk teknis tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, yang untuk Pak Andang karena itu Kamis siang jadi nggak kita bahas. Oke, next. Nah, ini apa saja yang harus disiapkan? Pastinya adalah name tag ya, yang dicantumkan karena mahasiswanya itu banyak. Jadi kami juga kesulitan mengenali ya, apalagi kalau jadi lab pada pakai masker ini nggak agak kesulitan. Ini anak praktikum atau anak skripsi atau anak tesis atau disertasi ya. Nah, jadi tolong mengenakan name tag, kemudian ada warnanya ya, silakan dilihat. Yang untuk Senin ini ID tag-nya merah muda, catat semua harus sama ya. Perkara ukuran itu ya yang standar ya, yang kotak kecil gitu, nggak usah ID conference yang segaban-gaban gede itu nggak usah ya, jadi yang biasa aja. Nah, kemudian untuk nanti mengumpulkan jurnal ya, itu dikumpulkan dalam satu map. Nah, ini mapnya sama seperti di fisika farmasi diberi kode untuk yang Senin mapnya merah, jadi merah itu pagi ya. Oke, next. Nah, untuk alat pelindung diri itu standar ya, ada jas lab, masker, kemudian juga sarung tangan, nggak perlu pakai goggle ya, belum sampai ke situ, tapi kalau kalian mau pakai ya terserah, mungkin khawatir kena serbuk atau apa ya. Kemudian ada yang kami nggak siapkan, ada tapi terbatas ya, jadi tolong dibawa sendiri, itu ada sudah tertera pipet, lap kain, tisu. Nah, kantong plastik itu per kelompok ya, jadi bukan per orang, per kelompok. Nah, untuk toples nanti mungkin di minggu depan atau di pertemuan ketiga ya, jadi sebelum pelaksanaan praktikum di lab akan saya beri contohnya, jadi kalian bisa lihat dimensinya seperti apa. Karena ini terkait dengan tahap pencampuran khususnya pada saat penelupikan ya, jadi supaya nanti berimbang antara isi granulnya dengan lubrikannya, jadi tipsnya tidak terlalu kosong banyak dan sebagainya. Karena kalau ini termasuk kalau nanti kalian ada di diskusi yang namanya mungkin bisa dimasukkan ke dalam parameter grid pada saat proses pencampuran ya. Oke, kemudian untuk jurnal akan ada beberapa jurnal yang harus diisi, 3 atau 4 nanti saya
di minggu depan saya cantumkan di e-learning, jadi selalu lihat di Hebat e-learning ya. Nah, jurnal tolong di-print sendiri. Nah, untuk pengisian jurnal, tolong menggunakan ballpoint biru. Ballpoint biru itu sebetulnya udah standar ya, kalaupun di pabrik biasanya juga pakai biru untuk menghindari pemalsuan dan sebagainya. Nah, nanti untuk kemasan ini kalian juga sediakan yang saya sampaikan, kemasan primer, botol. Nah, di lab itu ada banyak botol-botol dari praktikum yang lalu yang nggak diambil. Kalian nggak pakai ulang ya. Jadi dari menu-menuin atau cari, nanti kami akan sediakan di lab ya, 1 kardus isi botol-botol yang mungkin bisa dipakai ulang. Jadi kalian nggak harus lagi ya. Jadi prinsip recycle-nya jalan. Map silakan juga disiapkan sendiri, oke? Halaman berikutnya. Nah, untuk APD ini ya ini sama ini kepala ya. Kemudian untuk jas lab ini dikenakan pada saat di lab atau mungkin berpindah dari lab MPL 4 yang lab besar ke lab kecil MPL 5 ya, karena ada beberapa alat yang di lab kecil juga. Tapi kalau kalian masuk ke lift, tolong jangan mengenakan jas lab. Ya, jadi keluar dari lab ya semua APD-nya dilepas ya. Lagian juga orang nggak nyaman misalkan satu lift dengan pakai jas lab, saya nggak tahu juga jas lab kalian tuh habis di mana aja dan dipakai apa aja ya. Oke, next. Untuk sepatu kenakan yang tertutup dan nyaman ya, termasuk juga untuk celana ya, rok ya, oke, yang penting aman untuk diri kalian. Nah, untuk syarat mengikuti praktikum ya adalah mengumpulkan jurnal yang diminta sebelum praktikum, nanti dikomunikasikan dengan dosen pembimbingnya, dikehendakinya online ya, pengumpulannya soft copy atau hard copy atau dua-duanya karena bisa beda-beda dan ini wewenang dari masing-masing dosen pembimbing maunya bagaimana. Tapi yang pasti adalah dikumpulkan H-1 maksimal jam 12 siang, jadi gampang ya tengah hari. Nah, ini semisal dosen pembimbingnya minta tolong diserahkan langsung ke saya, ya tolong diserahkan langsung ya. Nah, untuk minggu depan memang belum ada jurnal yang harus diisi, tapi bisa nanti langsung dikomunikasikan nanti dosennya pengennya banyak ya. Misalkan nanti yang dengan Prof Dwi yang rombel yang dengan Prof Dwi karena mungkin Prof Dwi tidak ada di fakultas ya, posisinya di kantor pusat, nanti pengumpulannya bagaimana. Nah, nanti bisa dikomunikasikan dan mungkin diberi tempat khusus di e-learning. Kemudian jadi ada jurnal yang harus dikumpulkan hari sebelumnya dan ada jurnal yang harus diisi pada saat pelaksanaan praktikum dan di ACC. Jadi pada saat kalian nanti praktikum ya akan ada dosen dan juga asdos ya, kakak kelas yang membantu. Jadi nanti ACC-nya bisa dari asdosnya ataupun dari dosennya. Kemudian untuk kehadiran ya, keterlambatan maksimal 15 menit dan kehadiran harus 100%. Absen itu hanya diperkenankan bagi yang sakit dan benar-benar sakit, ada surat dokternya dengan tanggal yang sesuai. Kemudian mengikuti kegiatan mewakili universitas atau fakultas dan dibuktikan dengan surat dari fakultas ya. Tidak ada penggantian. Jadi kalau memang tidak bisa ya sudah, berarti harus tanya ke temannya. Jadi tidak bisa saya hari ini nggak bisa praktikum Bu atau Pak, saya boleh nggak ganti ikut di kelas lain? Nggak, karena kelas lain juga sudah penuh. Jadi jangan nambah-nambahi bebannya. Dan kemudian tahapan atau pace dari masing-masing kelompok itu bisa jadi berbeda untuk setiap proyek. Jadi misalkan sama-sama proyek 1, pertemuan 1, pelaksanaan 1, targetnya sampai sini. Nah, tapi bisa jadi formulanya beda ataupun juga tahap yang sampai mananya beda. Nah, itu jadi agak merepotkan kalau kalian ikut di kelompok lain untuk mengganti. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau bisa dipahami? Regina bisa paham? Bisa. Oke.
Delia? Bisa. Oke, baik. Next. Ya, next, tolong. Nah, nanti bekerja sesuai instruksi dan selalu menjaga kebersihan. Jadi kalau ada kelompok yang kerjanya jorok, ya, itu nilainya akan dikurangi, ya. Kemudian untuk membuang limbah ada nah, untuk limbah itu ada tempat pembuangannya, ya. Nanti bisa ditanyakan kepada Tendik laboran yang bertugas. Ada yang tahu nama Tendik di laboran di MPL 4 atau 5? Najwa tahu siapa namanya? Yang kamu tahu? Laboran itu ya. Nggak tahu. Asna tahu nggak Tendiknya siapa namanya? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Nanti cari tahu ya. Nah, ini yang sering Main-main itu. ya, yang sering kali nggak tahu ya. Ini laboran ya, laboran yang mana? Nah, setiap lab ada laborannya. Jadi nanti cari tahu ya. Minggu depan mungkin atau pas praktikum saya tanya ya, atau mungkin kami tanya. Tahu nggak itu laborannya namanya siapa? Ya. Oke, baik. Berikutnya. Ya. Ini yang sering kali terjadi adalah HP. Ini ada di farmasi fisik ya. Saya ya mau ketawa tapi ya juga miris ya. Ada catatan yang pas praktikum mungkin saking gabutnya ya nunggu giliran main TikTok. Nah, itu ada banyak saya dengar laporannya itu ya. Jadi pada saat praktikum ya, walaupun kalian mungkin bosen atau apa, jadi HP tolong disimpan kecuali memang diminta untuk mencari data atau referensi ya. Jadi tolong jangan main video-videoan ya. Nah, kemudian kalau alat rusak atau pecah ya harus ganti. Ya, ini ya terkait dengan kelompoknya. Kalau misalkan mahal ya mungkin satu kelas atau bahkan satu angkatan, tapi ya jangan lupa. Jadi harus hati-hati ya. Dan kemudian pada saat pelaksanaan nanti ada peminjaman alat. Kamu pindah kota jadi Mungkin dari Prof Esti atau Prof Dwi ada tambahan sampai di poin ini. Kira cukup Bu Dani, ya. Oke, baik. Next. Nah, referensi ini Farmakope Indonesia 6 ini wajib. CPOB yang terakhir, CPOB terakhir itu Nanti aku saya lupa tahun berapa. Prof Dwi mungkin masih ingat ya, CPOB terakhir tahun berapa ya, Prof? 2024 mungkin. Oh, Itu 2024. ya, 2024. Ya, nanti bisa diunduh sendiri ya. Nah, USPNF ini saya nanti ada di file yang saya berikan untuk linknya ya, tautannya. Kemudian Handbook of Pharmaceutical Excipients kalian udah punya atau ada yang sudah punya atau belum? Belum. nanya apa ini? Yang tahun berapa Bu Dani? Kalau yang bisa diambil sih kayaknya tahun lama sih, Prof Esti. Iya, iya. Saya ada, tapi kayaknya bukan tahun yang baru ya, mungkin 2010 atau 12 ya. Jadi memang ada handbook yang lebih baru lagi sih, tapi ya nggak apa-apa, paling nggak untuk basic. Yeah. Saya rasa yang agak lamaan juga bisa ya. Nanti coba kalau saya punya, kami ada soft copy-nya, nanti bisa ditambahkan di Hebat e-learning ya. Dan kemudian ada referensi tambahan juga yang saya berikan di Hebat, nanti bisa dicek ya. Nah, tapi paling enggak ini USP dan Farmakope itu sebagai dasarnya. Kemudian yang lain, textbook lain, ada Developing Solid Oral Dosage Form, itu textbook yang cukup baik ya, bagus untuk referensi awal juga ya. Oke, next. Nah, ini penilaian. Penilaian itu adalah 45% itu dari harian ya. Ada nilai project,
Nah, project ini tidak hanya akhir tetapi proses ya. Jadi kehadiran, kemudian keaktifan dalam diskusi, sikap ya, dan juga kedisiplinan itu berpengaruh terhadap nilai total yang diberikan terkait dengan projectnya ya. Kemudian juga seperti biasa akan ada kuis kurang lebih 4 kali. Kalau memang ada kuis pasti akan saya infokan di seminggu sebelumnya ya, termasuk teknisnya seperti apa. Jadi kalau kalian nggak ngerjakan kuis ya nggak dapat nilai, atau ya kalaupun kalian misalkan total ya kurang lebihnya 4 yang direncanakan ya mungkin bisa 5. Jadi misalkan 4 kali kuis tapi kalian cuma ikut 2 kali. Nah, misalkan dua-duanya dapat 90 gitu ya. Ya, tetapi tetap aja rata-ratanya dibagi 4. Nah, rugi kan? Jadi nggak bisa kalau ikutnya cuma dari 4, cuma ikut 2, maunya tetap dibagi 2 gitu, enggak. Jadi ya kalau misalkan kuis 1 90, kuis kedua 0, kuis ketiga 90, kuis keempat 0. 180 kan? Dibaginya 4, bukan dibaginya 2. Ya. Ada yang mau protes? Oke. Najwa? Oke dengan ini? Najwa Akila? Iya, Bu. Oke ya, jadi tidak ada keberatan ya, nanti saya belum siapkan kontraknya ya. Nah, kemudian next 55%-nya adalah dari ujian tulis di akhir. Nah, pertanyaannya nanti biasa, Bu, ujiannya materinya apa? Ya, yang kalian kerjakan selama praktikum. Jadi nanti 55% berupa studi kasus semua. Jadi misalkan nanti kalian kan belajar studi praformulasi. Nah, di studi praformulasi ada data-data. Nah, dari data-data itu mengarah ke metode pembuatan yang mana, seperti itu ya. Jadi kadang harus mengisi, jadi datanya bukan data mateng ya, kadang-kadang bahkan data mentah. Jadi datanya ini harus diolah dulu, kemudian untuk bisa mengarah ke berikutnya ya. Jadi ada data primer, data sekunder, dan kemudian mengarah ke keputusan menggunakan metode pembuatan yang mana ya. Kemudian juga ada evaluasi. Evaluasi misalkan ada suatu data-data, ada suatu keadaan, nah itu kalian harus bagaimana ya. Kalau kalian ingat soal di solusi saya ya kurang lebihnya macam begitulah ya. Ada data, kemudian ada interpretasi, ada pengambilan keputusan, ya. Jadi jangan bilang di prank ya, karena semuanya sudah ada di proses latihannya. Kemudian ada yang terkait dengan mutu fisik ya. Jadi nanti kalian harus menguasai studi praformulasi itu apa saja, data yang diperlukan dan harus diinterpretasikan, kemudian evaluasi granul itu bagaimana, evaluasi tablet bagaimana, dan untuk analisa kuantitatif juga seperti itu. Ya, jadi bukan hafalan melainkan aplikasinya, aplikatif. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Dan ingat nilai D dianggap tidak lulus. Jadi dan kami juga nggak mau kerek nilai tinggi-tinggi ya. Jadi ya karena kan itu memang betul-betul hasil kalian. Jadi tolong ikuti semua proses dan belajar baik-baik ya. Karena kalau kalian nggak lulus, nah, itu masalah juga, ya masalah buat kalian, ya masalah buat kami, karena kan menambah beban berikutnya juga, ya. Dan ingat bahwa tidak hanya semata-mata masalah nilai ujian, tapi juga kedisiplinan. Kalau kalian setiap kali praktikum datang terlambat, dan terlambatnya itu nggak tanggung-tanggung, ya. Oke, terlambat 1-2 kali masih bisa dipahami, tapi kalau setiap kali praktikum selalu terlambat lebih dari 15 menit atau bahkan 1 jam, ya sudah, kalau sudah 3 kali berturut-turut, ya sudah, silakan mundur dari praktikum. Ya, jadi ini tolong betul-betul dipahami. Karena bisa jadi kalian nggak lulus bukan karena nggak lulus ujian, tapi karena kedisiplinannya sangat-sangat kurang, ya. Datang nggak tepat waktu, kemudian nggak mengumpulkan jurnal, setiap kali nggak mengumpulkan jurnal itu juga sudah lebih baik mundur saja, ya. Oke, berikutnya. Nah, untuk ujian susulan,
pertanyaan saya, sudah melihat kalender akademik? Kafka sudah lihat kalender akademik, jadwal-jadwalnya? Kapan UTS, kapan UAS? Sudah. Oke. Ananda sudah lihat juga? Ada. Oke, nah saya juga nggak hafal kapan UTS, kapan UAS ya. Pertanyaan saya, pastikan bahwa, bukan pertanyaan ya, mungkin pesan dari saya ya, tolong cek di jadwal UTS atau UAS ini biasanya, saya nggak tahu ya yang tahun lalu ikut lagi apa enggak ya. Ada yang punya rencana umroh atau mungkin naik haji? Saya. Ya kalau ada nggak apa-apa, tunjuk tangan aja, angkat tangan. Ya. Atau mungkin melakukan ziarah rohani lainnya, ya. Kenapa? Karena ini hampir sering kali terjadi ya. Jadi pada saat UAS, UAS biasanya rata-rata ya, tiba-tiba ada Saya ya Allah. izin untuk berangkat Tiba-tiba umroh. ya, Mas. Tuh. Iya. Nah, kalau kita melarang juga tidak boleh, tetapi masalahnya kalau yang umroh atau haji ya, kemudian itu jadwalnya bertabrakan, kalau kita nggak ngasih itu melanggar hak asasi, tetapi kalau ngasih itu juga ada aturannya ya. Jadi untuk ujian susulan ya, termasuk juga ini untuk yang sakit ya. Jadi bukan hanya yang karena memang direncanakan, tapi juga yang sakit ya. Jadi ujian susulan itu maksimum seminggu sesudah ujian yang terjadwal, atau kalau memang ada ujian perbaikan ya tetap dalam masa itu. Jadi kalau misalkan baru bisa setelah ujian perbaikan dijadwalkan ya selamat tinggal, karena kita juga butuh waktu untuk koreksi dan memasukkan nilai. Jadi ini tolong diingat baik-baik ya. Saya nggak tahu kalian punya rencana umroh atau haji atau apa ya yang lain-lain ya, sakit tentunya nggak bisa direncanakan, tapi ini tolong diingat. Dan nilai ujian susulan tidak bisa A, ya, maksimum AB, ya. Dan biasanya di grade-nya diturunkan, ya. Oke, berikutnya silakan next, tolong. Nah, masuk ke metode pembuatan tablet. Ini adalah yang ada di dalam tablet, ya. Tidak hanya bahan aktif, tetapi ada bahan yang lain-lain. Nanti kalian belajar. Ada yang sudah tahu disintegran itu apa? Istilah disintegran ini ada yang tahu? Zakia Kansa? Zakia Kansa sudah tahu apakah itu yang namanya disintegran? Pemecah. Untuk memecah sediaan padat. Ya, jadi supaya tabletnya setelah ditelan bisa pecah, ya. Oke, kalau lubrikan mungkin siapa ya? Arkia, kamu sudah pernah praktikum. Lubrikan itu apa? Peningkat. Untuk mengurangi gesekan antar bahan. Ya. Ya, bukan antar bahan, tapi antara bahan dengan dinding dari ruang cetak atau die. Ya. Jadi melubrikasi, jadi supaya dia mudah untuk nanti ketika tabletnya sudah jadi dikeluarkan dari ruang cetaknya. Ya. Kemudian ada juga glidan untuk membantu memudahkan bahan-bahan yang dicampurkan itu untuk mengalir. Ya. Nah, bahan dan kemudian tergantung dari metodenya ya. Ada yang namanya bahan pengikat. Ya, mengikat atau menyatukan keseluruhan bahan menjadi satu, nanti akan dibentuk menjadi granul. Kemudian yang merah, saya beri merah dan abu-abu, ini tergantung dari obatnya nanti bagaimana. Kadang ada obat yang sukar larut sehingga diperlukan bahan pembasah supaya dia terbasahi ya, dan kemudian bisa memudahkan untuk proses pada saat disolusinya.
Nah, bahan penyalut tidak semua tablet perlu disalut. Yang akan kalian buat nanti adalah tablet tidak bersalut, ya, konvensional tidak bersalut, ya. Jadi tidak semua menggunakan bahan penyalut. Oke, nanti ada kuliahnya sendiri. Next. Nah, metode pembuatan tablet ini nanti ada tugasnya ya, jadi nggak saya terangkan semua di sini. Jadi ada yang namanya cetak langsung, artinya semua bahan itu langsung dicampur kemudian dicetak, ya. Kemudian tetapi ada bahan yang dia misalkan sukar mengalir, ya. Sudah pernah uji sifat alir ya, Viola ada, Viola Virya Dharma. Untuk uji sifat alir sudah pernah dilakukan di farmasi fisik? Sudah pernah. Oke, masih ingat caranya bagaimana atau menggunakan apa? Dialirkan dalam alat, nanti kita hitung untuk tinggi dari bahannya tadi. Oke, jadi melalui suatu corong, kemudian dihitung tinggi dan jari-jarinya. Karena pakai rumus tangan alfa sama dengan H per R ya. Jadi nanti dilihat dari sudut istirahatnya bisa diprediksi apakah dia mudah mengalir ataukah tidak, ya. Nah, tapi ada bahan obat yang dia tidak bisa mengalir sehingga dia harus, kemarin itu pada saat praktikum, coba ini saya tanya ya. Sinika Bagaskara, ya. Oke, kamu ngerjain apa Sinika? Lagi mencatat. Oh ya, oke, bagus kalau mencatat ya. Nah, jadi masih ingat waktu praktikum farmasi fisik bahan yang nggak mengalir itu yang seperti apa? Yang kohesif, Ibu, yang dia cenderung lengket satu sama lain. Lengket ya. Oke. Iva Cahaya. Masih ingat bahannya seperti apa yang nggak bisa ngalir pada saat praktikum farmasi fisik? Bahan yang cenderung tidak mengalir. Bahan yang halus atau bahan yang besar-besar atau yang gimana? Halus. Bahan yang halus, oke. Nah, jadi untuk halus, ya betul. Jadi yang halus, bahan yang partikel-partikelnya kecil, halus, dia cenderung untuk kohesif ya, saling apa ya, menghambat satu sama lain ya, maka dia akan sulit untuk mengalir. Nah, biasanya supaya dia mudah mengalir, maka ukurannya diperbesar ya. Nah, perbesaran ukuran itu bisa dilakukan dengan proses granulasi basah ataupun juga granulasi kering ya. Nah, yang namanya granulasi, kalau granulasi kering itu sebetulnya cetak langsung 2 kali. Jadi gini, bahannya itu dicetak dulu, kemudian dihancurkan sehingga menjadi granul yang berukurannya lebih besar. Tetapi untuk granulasi kering biasanya bahannya itu juga harus bisa dikempa ya atau dipadatkan ya. Nah, tapi granulasi kering nggak kalian lakukan di praktikum karena prinsipnya kurang lebih seperti cetak langsung, tapi kemudian tabletnya dihancurin lagi, kemudian dicetak lagi, ya. Nah, sedangkan granulasi basah, jadi granulasi, yang namanya granulasi itu membentuk menjadi granul, ukurannya diperbesar. Nah, tapi kalau granulasi basah, semua bahan dijadikan satu, kemudian diberi bahan pengikat, ya, dilembabkan, sehingga nanti granul yang basah ini kemudian dibuatkan ayakan supaya ukurannya sama, dikeringkan, dan ketika kering diayak lagi, maka dia akan menjadi partikel yang lebih besar dan mengandung bahan obatnya, sehingga bisa mengalir. Ya, oke. Jadi tujuan dari granulasi itu apa, Vilda? Vilda Sabrina? Apa tadi tujuan granulasi? Ada Vilda Sabrina Fasa? Meningkatkan sifat alir. Vilda, Vilda, ada orang? Ada itu. Ya, jadi Vilda, tujuan granulasi itu apa? Tujuan granulasi
Untuk mempermudah untuk mengetahui aliran suatu bahan. Bukan untuk mengetahui ya, untuk memperbaiki aliran dari bahan obat yang tadinya sukar mengalir. Jadi tolong disimak ya, nggak usah tolak-tolak ke temanmu. Next. Nah, pertimbangan pemilihan metode itu pertama kita harus tahu bagaimana sifat alir dari bahan obatnya. Ya, karena yang kita mau kerjakan fokusnya kan di bahan obatnya. Kemudian juga apakah bahan tersebut bisa dikempa atau tidak, khususnya pada kekuatan kempa yang biasa digunakan untuk tabletasi. Ya. Jadi dua data ini diperlukan di awal dan juga seberapa banyak sih bahan aktif yang akan ditablet. Ya. Jadi kalau bahan aktif itu yang mendominasi atau porsi paling besarnya, artinya kan dia yang akan menentukan keseluruhan tablet itu pengaruhnya bagaimana. Ya, apakah dia akan mengalir ataukah tidak. Ya. Tapi kalau bahan tersebut porsinya kecil, artinya dia masih bisa diperbaiki sifat alirnya ataupun juga kemampuannya untuk dikempa ya dengan menggunakan eksipien yang memiliki sifat lebih baik dari si bahan obat tersebut dari sisi sifat alir maupun juga tabletabilitasnya. Ya. Nah, tabletabilitas ini diketahui dengan cara bagaimana kita coba kempa bahan obatnya pada kekuatan kempa yang lazim digunakan untuk proses tabletasi dan kemudian dilihat apakah terbentuk menjadi tablet ataukah tidak dan seberapa keras tabletnya itu. Ya. Oke. Bisa dipahami ya sampai di sini? Akmal bisa paham penjelasan singkat ini? Akmal ada? Bisa, Ibu. Oke ya, karena ini nanti setelah penjelasan ini ada tugas mandiri ya, ada video untuk memperjelas. Jadi kalau kalian nggak menyimak ya, nah mungkin harus 2 kali ekstra untuk bisa memahami. Oke, next, tolong. Nah, selain dari sifat alir dan tabletabilitas ya, stabilitas dari bahan obat itu penting untuk menentukan apakah proses yang akan diberikan itu sesuai ataukah tidak. Kalau tadi di granulasi basah, nah namanya juga granulasi basah, wet granulation. Oke, Gosan, ada Gosan? Hadir, Bu. Oke, kalau wet granulation, granulasi basah, berarti rentan terhadap apa? Obatnya harus yang stabil atau tidak terurai dengan keadaan apa? Pada keadaan apa? Keadaan apa yang bisa mempengaruhi pada proses granulasi basah? Pada kondisi basah, Ibu. Ya, kondisi basah berarti di situ ada yang namanya Cairan. istilahnya apa? Kita ngerasa basah atau mungkin kita wah ini kok ini ya saya keringetan nih. Ini berarti apa yang ada di situ? Apa dan apa yang mempengaruhi? Kalau kita ngerasa kepanasan nih, panas dan berkeringat, berarti di situ ada kelembapan dan suhu, faktor. Ya, betul, suhu dan kelembapan. Jadi untuk bahan-bahan yang digranula akan dipikirkan ini apa granulasi basah atau tidak ya. Kalau bahannya itu rentan atau mudah terurai dengan adanya kelembapan, jadi beda ya kelembapan namanya lembab dengan dia bentuk larutan itu udah beda lagi ya. Jadi ada bahan obat yang tidak stabil sebagai larutan tapi dia tidak masalah kalau hanya lembab saja. Jadi bedakan itu, kondisi larut dengan kondisi lembab itu beda. Ya. Kondisi sebagai larutan dan kondisi hanya lembab saja ya. Nah, kenapa? Karena kalau granulasi basah melibatkan proses pelembapan dan ada pengeringan. Pengeringan artinya suhu yang diberikan itu agak sedikit tinggi ya, paling nggak mulai dari 40 derajat ke atas ya. Nah, jadi apakah bahan obat itu rentan atau tidak terhadap suhu dan kelembapan itu akan berpengaruh pada proses yang akan diberikan dan juga kondisi ruangnya harus seperti apa. Kalau di industri biasanya kelembapan ruang itu bisa diatur
rendah, biasanya di bawah 50%. Tapi kalau di ruangan praktikum ya agak sulit ya, walaupun AC-nya mungkin sudah dibuat dingin, perlu penambahan alat namanya dehumidifier. Nah, kemudian selain itu ada apakah bahan kita itu selama proses rentan terhadap oksidasi ataukah tidak, karena itu akan memengaruhi proses itu harus dilakukan bagaimana, secara cepat atau harus memerlukan kondisi ruang khusus. Kemudian juga cahaya, apakah kalau dia terkena cahaya lampu biasa, terpapar selama sekian jam, apakah kemudian kadarnya akan turun? Ya, karena itu akan mempengaruhi apakah harus prosesnya dilakukan di ruang yang remang-remang ataukah ya ruang biasa aja. Ya. Oke, ini secara poin terkait dengan stabilitas suhu, kelembapan, oksigen, dan cahaya secara garis besar bisa dipahami? Lolita bisa paham? Bisa. Oke, baik. Next. Nah, jadi ini ya, untuk membuat tablet, intinya ada cetak langsung, granulasi kering, granulasi basah. Kemudian setelah tablet itu terbentuk, bisa ditambahkan tahapan tambahan bila mana diperlukan, yaitu penyalutan. Ya. Jadi dia disalut dengan lapisan film ataupun juga diberi. Kalau warna itu bisa dilakukan di awal pada saat proses pembuatan tabletnya. Ya. Oke, next. Nah, bagaimana mulainya? Nah, ini nanti akan di TM ke 3 ya. Kalian harus presentasi. Jadi ketika kalian diberi, jadi untuk proyeknya itu bahannya apa akan saya umumkan menyusul ya. Nah, jadi ketika kalian sudah mendapatkan, oh saya mendapatkan proyek 1 apa, proyek 2 apa. Nah, kalian melakukan yang namanya pertama praformulasi. Jadi kalian kumpulkan semua data terkait bahan obat tersebut. Bagaimana sifat fisika, kimia, nah kemudian sifat alirnya, dan juga apakah dia bisa dikempa ataukah tidak, ataukah dia ada permasalahan tertentu di situ. Praformulasi artinya kalian mengulik dari referensi. Ya. Oke, next. Nah, termasuk juga soal stabilitas ya. Jadi ini kalian harus tahu semua. Nah, salah satu tugas untuk minggu depan presentasi adalah mengenai cara identifikasi dari bahan. Jadi semua bahan itu warnanya putih, rata-rata bahan kimia. Serbuk putih. Nah, bagaimana kita tahu ini bahan A, ini bahan B, ini bahan C ya. Sudah pernah mendapatkan atau kuliah tentang FTIR belum ya? Sudah belum? Belum ya? Belum, Ibu. Nah, oke. Belum. Nah, ini memang kalian harus agak susah payah dikit ya. Nah, di buku Developing Solid Oral Dosage Form yang saya berikan di Hebat, tolong dibaca ya. Bagaimana cara kita mengidentifikasi bahan. Kalau yang DSC, XRD kan fisik. Nah, ingat nggak DSC, XRD itu ada nggak? PP? Materi tentang ini, diferensial titik leleh fisik. Kan siapa materinya? Oke ya. Nggak ingat siapa yang mau. Oke. Ya jelas. Ya, baik. Ya, jadi nanti tolong dicari tentang yang terkait XR, SC ya. Jadi yang minggu depan presentasi itu apa? Jadi bukan per bahan, tapi untuk menganalisa bahan-bahan tersebut itu bagaimana datanya harus diapakan, harus dilihat apa sih di datanya semacam
Nah, ini juga BCS saya pernah singgung di disolusi, jadi bahwa untuk pemberian secara ada yang namanya kelarutan dan permeabilitas. Jadi masalahnya apa saja? Selain masalah bisa mengalami gempa atau enggak, apakah dia mengalami masalah dengan kelarutannya atau tidak? Ya, karena kalau dia ada masalah dengan kelarutan, dia harus diberi bahan apa yang paling sederhana. Nah, misalkan diberi surfaktan, kemudian kalau permeabilitasnya kurang harus diapakan. Tapi ini biasanya untuk proyek kami berikan yang mudah saja ya. Gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan ya, kadang-kadang ada sih kok ini bahannya dari tahun ke tahun itu aja. Nah, karena bahan yang itu aja, dia aja masalahnya cukup sebagai dasar untuk pemahaman ya. Maka tetap digunakan. Oke, berikutnya. Next. Nah, kemudian setelah diketahui dari studi praformulasi masalah-masalah dari bahan obatnya itu apa, nah kalian membuat formula. Untuk referensi formula ini bisa merujuk dari formula yang sudah pernah dibuat oleh orang lain, atau kadang juga dari formula inovator. Jadi kalian ingat ada produk inovator, ada produk kompetitor gitu ya. Jadi bisa dicari, misalkan paracetamol inovatornya itu siapa, kemudian isinya apa aja. Nah itu sebagai referensi awal. Nah biasanya isinya apa saja itu kalau di FDA ataupun di brosur dari si pembuat itu dia tidak akan menuliskan secara detail jumlahnya. Nah tapi kalian paling nggak tahu, oh dia pakai bahan A, B, C, D gitu ya. Nah nanti selanjutnya kalian yang tentukan ini harus seberapa banyak gitu ya. Nah nanti bertahap. Nah, ini saya berikan secara garis besar saja. Nanti di kuliah juga lebih didetailkan lagi di kuliah awal untuk DTPO 1 itu dengan Prof. Dwi ya. Ada yang banyak nanti ya akan disampaikan di situ. Kemudian berikutnya next. Nah, ini penentuan komposisi yang tadi saya sampaikan bisa dari referensi, kemudian melihat produk kompetitor atau inovator itu seperti apa. Selain komposisi juga kalian bisa merancang, oh ini saya bikin bentuknya sama aja lah dengan si kompetitor gitu ya. Total bobotnya sekian, bentuknya seperti ini ya, tapi juga harus kembali lagi ke fasilitas yang ada di lab, punch-nya, bentuk yang bisa untuk mencetak ada bentuk apa saja dan bisa yang bobot berapa. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan atau bisa diikuti atau masih bingung? Diva bisa mengikuti atau bingung? Bisa diikuti, Ibu. Bisa diikuti, oke. Dani menambahkan Ya, sedikit, monggo Dani. Budi. Apa katanya? Ya, jadi kalau mengacu literatur yang bahasa Inggris ya, terjemahannya jangan langsung Google Translate di apa namanya, copy paste gitu ya. Kadang-kadang maknanya berbeda. Jadi kalau Anda langsung Google Translate itu kan banyak istilah-istilah di formulasi itu yang berbeda ya. Ini tolong diperhatikan. Ya, sehingga lebih smooth lah tadi apa yang dijelaskan Bu Dani. Kalau kamu langsung Google Translate itu kan biasanya istilah-istilahnya itu berbeda-beda gitu ya. Itu tolong, karena maknanya jadi berbeda. Ya, ada apa namanya tadi ya lubrikan gitu kan, ada gridan, ada disintegran, itu kan istilah-istilah itu kalau di Google Translate-kan langsung itu biasanya berbeda. Ya, nanti tolong di translate gitu boleh ya. Kemudian direnungkan apakah sudah benar tidak maknanya. Itu saya beberapa diskusi awal itu biasanya seperti itu. Itu beda tuh kan? Itu Bu Dani masukan saya. Ya, baik, terima kasih Prof. Dwi. Ya, tolong dicatat ya tadi masukan dari Prof. Dwi terkait istilah ya, pada istilah, kemudian juga terjemahannya ya. Sekarang bisa dibantu dengan AI, tapi AI itu kan kadang istilahnya kan harafiah atau saklek ya, jadi harus disesuaikan lagi dengan terminologi yang sesuai untuk keilmuan atau yang bidang yang kita tekuni ya.
Oke. Next. Nah, untuk penyusunan formula itu nantinya juga selain setelah mendapatkan berbagai referensi tersebut, maka harus disesuaikan juga dengan alat serta bahan yang ada di laboratorium. Ya, jadi nanti dalam proses mesti ada data yang kita berikan juga, oh ini untuk yang bentuk apa, bobot berapa, kemudian daftar bahannya apa saja, karena tidak semua bahan yang mungkin digunakan oleh inovator atau kompetitor kita ada, tetapi mungkin ada substitusinya atau yang sama fungsinya. Ya, nah maka ini untuk tugas presentasi minggu depan adalah ada daftar bahan-bahan ya. Itu kalian harus buat ini bahan apa sih ya, kemudian dia klasifikasinya sebagai apa, fungsinya, kemudian persentase penggunaannya ya, dan juga belajar untuk tidak hanya bahan aktif tetapi bahan tambahan itu ada istilah nama kimia, nama generiknya, dan juga nama merek ya. Jadi ada nama merek juga. Ya, contohnya misalkan mikrokristalin selulus. Mikrokristalin selulus itu nama generiknya. Kemudian ada berbagai tipe, saya agak lupa nama kimianya apa. Bukan agak ya, saya beneran lupa nama kimianya apa. Kemudian untuk merek itu ada macam-macam. Jadi ada yang pakai nama merek Zeolus, ada merek JRR, apalagi macam-macam lah. Dan pembuatnya beda-beda. Ya, sama halnya kalau kita ngomong paracetamol, nama generiknya paracetamol, nama kimianya saya lupa ya. Kemudian mereknya ada Panadol, ada pan-pan yang lain seperti itu. Oke, baik, next. Nah, untuk tahapan proses pembuatan, dari semua data yang ada dan juga referensi-referensi, nah, berarti kan sudah mengarah ke apakah mau cetak langsung atau granulasi basah. Kalau granulasi kering nggak dilakukan ya di praktikum ini. Jadi dari situ kalian bisa, oh ini harus apa saja tahapannya. Ya, untuk tahapan nanti ada di tugas di apa namanya video dan tugas mandiri yang diberikan. Ya, kemudian untuk desain kemasan dan leaflet ini juga dilakukan. Nah, ya berikutnya. Nah, tahapan pembuatan secara garis besar dilakukan penimbangan, kemudian kadang perlu dilakukan reduksi ukuran ya kalau misalkan ada partikel yang menggumpal ataukah agak besar-besar ya karena mungkin menggumpal dalam penyimpanan, kemudian dilakukan proses pencampuran, next. Ditimbang, dilakukan reduksi jika diperlukan, dicampur. Nah, kemudian apakah setelah dicampur langsung di tablet ataukah harus digranulasi dulu? Nah, nanti itu tergantung dari sifat bahan obatnya, ya. Nah, nanti kalian bisa lihat secara detail di video yang diberikan di tugasnya ya. Oke, next. Nah, ini yang saya sampaikan untuk di lab yang tersedia adalah untuk skala lab kalian nanti menggunakan mortir dan stamper sebagai alat pencampurnya. Toples tadi biasanya kalau pada saat mencampurkan glidan dan lubrikan ya, ataupun juga disintegran pada saat jadi ada nanti kalian belajar disintegran dicampurkannya seperti apa. Kemudian untuk alat cetaknya kita hanya punya yang ukuran 10 mm dengan bobot tablet maksimum 300 mg dan bentuk kaplet untuk bobot kaplet ya maksimum 700 sampai 800 atau 850 mg. Tergantung nanti ukuran granulnya seberapa atau ukuran partikelnya seberapa. Oke. Next. Tahapan evaluasi nanti kalian pelajari sendiri ada di textbook, tapi jelas di solusi tidak dilakukan karena sudah pernah ya. Evaluasinya adalah evaluasi tablet untuk mutu fisik ya, misalkan ada kekerasan, ada waktu hancur, ada dimensi dan bobot ya, dan juga kadar. Tetapi untuk di solusi tidak, tetapi nanti juga harus dicantumkan pada saat
mengisi jurnalnya ya. Jadi ada yang dilakukan, ada yang tidak dilakukan, tapi kalau memang itu bagian dari proses harus tetap dicantumkan ya. Oke, next. Nah, ini daftar XIPN yang tersedia, itu nanti juga ada di tugas yang diberikan, ya lebih lengkap di tugasnya nanti ya. Jadi pada saat penyusunan formula, selain merujuk dari formula inovator, kompetitor, ataupun juga referensi, juga disesuaikan bahan-bahan yang ada. Oke, next. Oke, nanti bisa dibaca sendiri, next. Nah, jadi tugas mandiri ini nanti kalian ada video yang harus kalian lihat ya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan dikumpulkan hari ini juga maksimal jam 2 ya. Ini tugas mandiri perorangan. Nah, nanti yang mengkoreksi dari masing-masing dosennya ya. Oke. Mungkin ada Pak Agus juga, Pak Agus atau Bu Esti atau Pak Dwi bisa menambahkan kalau memang ada yang perlu ditambahkan, mungkin ada yang terlewat. Sedikit Bu Dani, apa namanya mengenai literatur. Kalau bisa literaturnya itu yang ini ya, kalau dari paling enggak dari perguruan tinggi yang selevel dengan UNER gitu. Karena kalau beberapa tahun sebelumnya ada beberapa itu ngambil dari perguruan tinggi, mohon maaf ya, yang kecil swasta itu sebenarnya ya apa ya, kalau kita lihat itu banyak enggak benernya gitu. Jadi ngambil pustaka dari peneliti yang jurnalnya kurang bagus gitu. Itu yang apa ya, jadi istilahnya sudah keliru gitu. Itu banyak, ada beberapa sih tidak banyak ya. Kalau bisa ya yang sudah di jurnal internasional bereputasi gitu ya, kalaupun di jurnal-jurnal di apa perguruan tinggi Indonesia ya dari UGM, apa dari ITB, dari UI gitu. Jangan yang kecil-kecil gitu biasanya salah itu, dan itu pengalaman kemarin ya. Itu ya tambahan. Ya, oke. Baik, Prof. Desi. Ya, jadi untuk jurnal juga diperhatikan ya jenis jurnalnya ya. Mungkin kalian juga sambil belajar ya. Ini jurnal yang oke apa enggak gitu ya. Kalau di Indonesia tadi seperti Prof. Dwi, perguruan tinggi juga mempengaruhi ya. Kemudian jurnalnya diterbitkan tinggi yang mana gitu ya. Jadi kalau kalian belajar sedikit ya level jurnal itu, kalau yang nasional ada namanya istilah SINTA, itu ada SINTA 1, 2, 3. Nah, itu nanti kalian bisa browsing sendiri. Kemudian untuk textbooknya itu memang yang diberikan dalam bahasa asing Inggris ya, yang Developing Solid Oral Dosage Form. Kalau ya sayangnya tim kami belum sempat merealisasikan untuk membuat textbook ataupun buku ajar yang di DTPO 1 ini ya, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Yang saya tahu ada juga buku mengenai tablet yang membuat dari dosen WM kolaborasi dengan profesor di UGM. Judulnya saya agak lupa, tentang tablet ya. Kalau nggak salah dari nama penulisnya Bu Lani siapa ya, saya agak lupa. Nah itu kayaknya masih ada sih di pasaran bukunya, tapi saya juga agak lupa. Itu yang lokal yang cukup bisa dijadikan sebagai referensi. Karena saya tahu juga ada, tadi melanjutkan Prof. Dwi, ada juga yang menulis dari sekolah tinggi atau apa, tapi itu sebetulnya buku tentang tablet tersebut ditujukan untuk SMK ya. Ada, nanti saya agak lupa, itu ada tersedia di Google gratis, tapi karena targetnya bukan untuk tingkat S1 ya, jadi mungkin istilah atau pemahamannya juga mungkin tadi kurang sesuai seperti yang disampaikan Prof. Dwi ya. Oke, jadi nanti ini pemilihan referensi juga harus hati-hati. Oke, next. Nah, ini nanti untuk pengumpulannya nanti ada detailnya. Oke, next. Oh ya udah, ini nanti tingkat sudah ada di e-learning, terus kayaknya udah habis ya. Masih ada. Oh ya, pertemuan kedua ya, tugas minggu depan ini sudah harus disiapkan di kelompoknya masing-masing ya.
Jadi kalian melakukan presentasi mengenai metode pembuatan tablet, ya dari sisi pertimbangan bahan, dosis, dan kemudian proses pembuatannya, ya alurnya. Kemudian bagaimana melakukan identifikasi baik bahan aktif maupun eksipien secara umum. Tadi udah disinggung DSC, XRD, FTIR, itu kalian tolong baca di Solid Oral Dosage Form dan juga di kuliah farmasi fisik, materi dari Prof. Dwi, dan juga kalau bisa merujuk ke referensi-referensinya ya. Kemudian juga ada daftar eksipien, itu ada di file yang sudah saya berikan. Nah, daftar eksipien itu nanti kalian klasifikasi, kalian cari nama kimia, nama generik, dan kemudian nama dagangnya, kemudian fungsinya apa, karena satu eksipien bisa ada beberapa fungsi. Ya, jadi nanti kalian klasifikasi itu sehingga pada saat nanti di pertemuan ketiga untuk penyusunan formula sudah memiliki daftar eksipien beserta fungsinya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, next. Apa udah habis ya? Udah habis ya kayaknya ya. Wah, ya udah ini terakhir ya. Oke, sampai di sini mungkin masih ada tambahan lagi dari Prof. Esti, dari Pak Agus mungkin? Sementara belum. Belum ada. Oke, baik. Nah, jadi dari kalian ada pertanyaan? Ya, Bu. Ya, cukup Bu Dani. Nanti kalau untuk pengumpulan jurnalnya kan nanti tergantung pada ini ya, pada dosen pembimbingnya gitu ya. Ya, pengumpulan jurnal nanti belum di minggu depan, Prof. Esti, di minggu berikutnya lagi. Nah, Oh nanti gitu ya. nanti setiap kelompok tolong berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya, dikehendakinya bagaimana dari masing-masing. Karena beda dosen pembimbing mungkin beda ini ya, beda yang diinginkan ya. Ada misalkan kalau saya memilih offline ya, hard copy ya, jadi bentuk Iya. fisik diberikan. Nah, nanti Prof. Esti monggo maunya bagaimana. Oke, iya. Saya juga hard copy aja. Oke. Oke. Nah, ini ya mungkin ini internet ya, betul ya. Kenapa nih? Kenapa ini? Ini ya kenapa mungkin Zoom. Tadi materi yang untuk TM1 ini dan untuk tugasnya coba dilihat di Hebat, sudah saya cantumkan yang terkait untuk video dan detailnya ada di situ. Sudah ada. Oke. Viola sudah ketemu. Nah, ini mumpung ada dari tim analisis Pak Faris dan Bu Febri ya, ini yang terbaca di saya. Mungkin dari Pak Faris dan Bu Febri ada tambahan terkait analisa supaya mungkin bisa disiapkan mahasiswa di awal atau bagaimana? Dari saya, Bu Dani, mungkin mahasiswa bisa mulai mempersiapkan untuk membaca, mencari informasi di farmakope ya, mengenai uniformity itu aja, mengenai keseragaman bobot, keseragaman kandungan, itu nanti akan diperlukan, dan bagaimana untuk standar-standar penetapan kadar pada tablet gitu, mungkin biar nggak mendadak, soalnya pengalaman dari tahun kemarin mendadak sekali mahasiswa banyak yang belum belajar mengenai hal itu, sehingga waktu diskusi itu banyak yang terpaksa harus keluar karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan, seperti itu Bu Dani. Ya, baik. Terima kasih Pak Faris. Jadi kalian lihat di Farmakope Indonesia 6 ataupun juga USPNF terkait konten uniformity itu untuk sediaan yang bagaimana, kemudian cara melakukannya bagaimana, ya karena itu universal, tidak tergantung dari secara umum ya. Tapi kalian harus juga nanti cek di monografi. Jadi untuk minggu depan atau mungkin dalam minggu ini saya umumkan, oke, project 1 bahannya apa, project 2 bahannya apa. Kalian bisa melihat langsung, mulai melihat ke monografi dari bahan-bahan tersebut ya. Setelah melihat monografinya, kemudian yang terkait dengan analisa kuantitatifnya bagaimana, selain juga analisa yang lainnya ya. Jadi karena memang ini yang terkait dengan yang tadi disampaikan Pak Faris memang masih banyak kelemahan, bahkan pada saat ujian tulis juga ya, itu. Bahkan kadang
terbawa sampai ke tingkat profesi, khususnya pada saat merancang produk itu. Baik, terima kasih Pak Faris masukannya, catatannya tadi. Bu Febri mungkin? Tidak ada Bu Dani, terima kasih. Oke. Baik, ada pertanyaan mungkin dari kalian setelah semua yang dipaparkan ini? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi atau tidak ada tambahan dari Bapak Ibu dosen lainnya, saya rasa bisa kita cukupkan ya, dan silakan kalian mulai mengerjakan tugas mandirinya. Ya, kalau ada mungkin yang belum dipahami atau apa, bisa segera email saya ya. Tapi setelah jam 10 saya ada kegiatan lain, jadi saya mungkin tidak cek email saya ya. Jadi tolong dikerjakan ya. Bisa ada yang sudah mengunduh filenya. Bisa dibuka nggak tuh videonya? Bisa ya? Bisa. Oke, bisa, tidak ada masalah ya. Oke, jadi silakan disimak baik-baik videonya karena di situ sudah cukup jelas. Kalau belum jelas ya, silakan membaca tautan textbooknya, bisa diunduh file textbooknya yang Developing Solid Oral Dosage Form. Ada yang sudah mencoba? Delsyat sudah? Oke, nggak ada masalah ya. Jadi kalian coba lihat videonya. Kalau masih bingung ya diulang lagi sampai paham. Mungkin bareng sama temennya. Jadi apakah kalian memiliki pemahaman yang sama atau tidak ya? Kalau masih kurang jelas bisa coba lihat di Developing Solid Oral Dosage Form, itu yang paling basic ya, sederhana ya, dasarnya, bukan sebagai dasarnya. Kalau yang versi Indonesianya memang belum ada, mungkin tadi yang buku tentang tablet dari Bu siapa, Lani Suiknya apa siapa ya, lupa saya namanya. Ya, itu. Oke. Baik, jika tidak ada, terima kasih untuk kehadirannya. Oh, sorry, saya lupa, saya belum screenshot. Nanti mungkin kemudian saya bagikan ke Bapak Ibu masing-masing ya, untuk kehadirannya. Bentar. Atau mungkin saya panggil aja ya, masih ada waktu sedikit ya. Oke, jadi nanti kalau ada semua berarti nanti dari masing-masing Bapak Ibu dosen di masing-masing rombelnya bisa mengabsenkan ya. Jadi kita nggak menampilkan kodenya ya, tapi dari ada nggak orangnya. Oke. Argia ada? Hadir, Bu. Argia Asi ada. Oke, kalau ada tolong bersuara ya. Niar, Hadir, Ibu. Arista, Hadir, Narisa, Ibu. Kosan, Hadir, Ibu. Askia, Hadir, Ibu. Fatia, Hadir, Ibu. Kafka, Hadir, Ibu. Lolita, Hadir, Ibu. Nashwa, Hadir, Ibu. Asna Kalista, Hadir, Ibu. Nabila Putri, Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Regina Kurotu Aini, Hadir, Ibu. Jessica Najwa, Hadir, Bu. Vinika Bagaskara, Hadir, Bu. Kansa Naura, Hadir, Ibu. Aulia, Kansa Naura hadir. Nawafila, Hadir, Ibu. Saya mikrofnya ada. Oke, double divisi. Muhammad Nur Fajar, Hadir, Ibu. Andrianita, Hadir, Ibu. Adelia, Hadir, Ibu. Laurena Atta Kanzun. Hadir, Ibu. Laurena nggak ada ya? Hadir, Ibu. Ada apa enggak? Di sini tidak bisa ada suaranya. Saya hadir.
Oke, Laurena sebentar. Oke. Ya, saya cross check juga dengan daftarnya ya. Mana tadi? Oke. Dwi Putri Rahayu, Hadir Ibu. Livia, Hadir Ibu. Yiliatul, Yiliatul, Hadir Ibu. Manda, Hadir Ibu. Clarissa, Hadir Ibu. Rahma, Hadir Ibu. Rasya, Rasya ada Rasya, Hadir Ibu. Natania, Hadir Bu. Syifa, Hadir Ibu. Nur Jubaidah, Nur Jubaidah ada nggak? Hadir Ibu. Kamera saya bermasalah. Oke. Ya, double device ya umumnya. Sorry. Filda, Hadir Ibu. Asmi Sufar, Asmi Sufar Abdirrahman. Hadir Ibu, hadir. Oke. Maura, Hadir Ibu. Oke. Delsyat, Hadir Bu Dali. Diva, Hadir Ibu. Akmal, Hadir Ibu. Azra, Hadir Ibu. Cindy Aulia, Hadir Ibu. Rizkia, Hadir Bu. Nurin, Hadir Ibu. Muslimah, Muslimah ada nggak? Bentar, saya cek. Nggak ada ya. Oke, ini saya nggak tahu masih lanjut apa nggak nih. Oke, Muslimah tidak ada. Bentar. Gimana dia? Dela Putri Amalia, Hadir Ibu. Nabila, Hadir Ibu. Nif Triana, Hadir Ibu. Hana, Hadir Ibu. Mas Dan. Sultan, Maksudnya tapi enggak itu enggak. Sultan Muhammad Naufal. Apa? Satu lembar doang tapi. Hadir Bu. Oke. Iva, Hadir Bu. Dwi Sintia Sari, Hadir Bu. Dina Nur Aida, Hadir Ibu. Najwa Akila, Hadir Ibu. Hadir Ibu. Putri Dinatul, Hadir Ibu. Zakia Kansa, Hadir Ibu. Viola Virya Dharma, Hadir Ibu. Bibi Rimadhani, Hadir Ibu. Bagas, Hadir Bu. Ilham Insan, Hadir Ibu. Lydia Berliana, Hadir Ibu. Dona, Hadir Ibu. Bakti Andaru, Hadir Bu. Agnia, Hadir Ibu. Ananda, Hadir Ibu. Dewi Indah Ayu, Hadir Ibu. Hasna, Hasna Rahmi, Hadir Ibu. Putri Sevia, Hadir Ibu. Lola Akila. Hadir Ibu. Oke. Fitri Hidayatul. Hadir Ibu. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Sudah ya? Clear ya? Untuk kelompok, apakah ada tanggapan atau oke? Oke, untuk kelompok fix ya, sudah tidak ada lagi perubahan. Silakan menghubungi dosen pembimbingnya masing-masing ya. Yang masuk di kelompok 1 dengan saya, kelompok 2 dengan Prof. Helmi, kelompok 3 dengan, nah ini saya lupa. Saya. Oh, Prof. Esti ya. Kelompok 4 dengan Pak Agus ya. Oke. Baik, jika tidak ada, silakan bisa memulai tugas mandirinya dan untuk pertemuan pagi ini bisa dicukupkan ya.
Terima kasih kehadirannya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, dan semoga proses praktikumnya bisa berjalan dengan lancar, nggak ada drama-drama, sampai nanti selesai di UAS ya. Oke, sekali lagi terima kasih, sehat selalu semuanya. Saya akhiri pertemuan ini. Jangan lupa tugasnya maksimal jam 2 ya. Yang telat nilainya dikurangi. Oke, ya. Silakan mulai menabung nilai dimulai dari TM1 ya. Oke, selamat pagi semuanya. Saya Liv. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu. Sehat Bu Dani. Profesi belum. Sehat.